Penyebab dan dampak penaklukan William sang penakluk Inggris. Sejarah pertempuran Hastings. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab dan dampak penaklukan William sang penakluk di Inggris. Pada tahun 1066, Inggris mengalami salah satu peristiwa paling penting dalam sejarahnya, yaitu penaklukan Norman yang dipimpin oleh William, Adipati Normandia, yang kemudian dikenal sebagai William sang penakluk. Penaklukan ini tidak hanya mengubah wajah Inggris secara politis dan budaya, tetapi juga menandai berakhirnya kekuasaan Anglo-Saxon dan awal dari era baru di bawah pemerintahan Norman. Peristiwa ini berpuncak pada pertempuran Hastings, sebuah pertempuran yang berlangsung pada 14 Oktober 1066, dan menjadi penentu nasib Inggris untuk beberapa abad berikutnya. Ketika Raja Edward the Confessor dari Inggris meninggal pada Januari 1066 tanpa pewaris langsung, terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak atas tahta Inggris. Ada 3 klaim utama. 1. Harold Godwinson, Earl Wessex yang kuat dan seorang bangsawan Inggris yang dipilih oleh Witenagemot, Dewan Bangsawan Anglo-Saxon, untuk menjadi raja setelah kematian Edward. Harold memiliki klaim kuat berdasarkan dukungan dalam negeri. 2. William, Adipati Normandia. William adalah sepupu jauh Raja Edward dan mengklaim bahwa Edward telah berjanji akan menjadikannya raja. Selain itu, William juga menyatakan bahwa Harold Godwinson telah bersumpah setia kepadanya dalam sebuah pertemuan sebelumnya, meskipun hal ini diperdebatkan oleh para sejarawan. 3. Harald Hardrada, Raja Norwegia, yang juga mengklaim tahta Inggris berdasarkan perjanjian lama antara Raja Inggris sebelumnya, Magnus dari Norwegia, dan Harthacnut, Raja Anglo-Danish. Ketiga klaim ini menimbulkan ketegangan dan memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya mengarah pada invasi Inggris. Setelah Harold Godwinson dinobatkan sebagai Raja Harold II, William merasa dikhianati dan mulai mempersiapkan invasi untuk merebut tahta yang diyakininya adalah haknya. William mendapatkan dukungan dari Paus Alexander II, yang menganggap invasi William sebagai perang suci untuk menggulingkan Harold yang dianggap telah mengingkari sumpahnya. Dengan dukungan ini, William berhasil memobilisasi tentara dari seluruh Normandia dan negara-negara Eropa lainnya. William mempersiapkan armada besar untuk menyeberangi Selat Inggris. Sementara itu, Raja Harold II menghadapi ancaman dari 2 arah, dari utara oleh Harald Hardrada dan dari selatan oleh William. Harold harus bertindak cepat untuk menghadapi kedua ancaman ini. Sebelum menghadapi William, Harold II pertama kali harus menghadapi invasi dari Raja Harald Hardrada dari Norwegia. Pada 25 September 1066, pasukan Harold bertemu dengan pasukan Norwegia di pertempuran Stamford Bridge. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar bagi Harold, di mana Harald Hardrada dan sebagian besar pasukannya tewas. Namun, kemenangan ini memakan banyak korban di pihak Harold dan melemahkan kekuatannya. Setelah mengalahkan Harald Hardrada, Harold II bergerak cepat ke selatan untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari William. Pada tanggal 14 Oktober 1066, kedua pasukan bertemu di dekat Hastings, di sebuah tempat yang kini dikenal sebagai Battle. Pasukan William terdiri dari kavaleri yang kuat, pemanah, dan infanteri yang terlatih, sementara pasukan Harold sebagian besar terdiri dari infanteri, termasuk Hussars, prajurit elit Anglo-Saxon, dan FYRD, pasukan milisi yang terdiri dari petani yang dilatih untuk berperang. Pertempuran dimulai pada pagi hari, dengan pasukan Harold mempertahankan posisi di atas bukit, menggunakan formasi perisai yang kuat. Namun, William berhasil mengacaukan formasi pasukan Harold dengan menggunakan taktik mundur palsu, Feignet Retreat, yang memancing prajurit Anglo-Saxon untuk meninggalkan posisi mereka dan mengejar pasukan Norman. Saat formasi perisai pecah, William melancarkan serangan balasan dengan kavaleri dan infanterinya. Pertempuran berlangsung seharian penuh dan berakhir dengan tewasnya Raja Harold II, yang menurut legenda tewas setelah terkena panah di matanya. Dengan tewasnya Harold, pasukan Anglo-Saxon kehilangan pemimpin mereka dan akhirnya hancur. Kemenangan ini membuka jalan bagi William untuk mengambil alih Inggris. Setelah kemenangan di Hastings, William bergerak ke London dan secara resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris pada hari Natal tahun 1066 di Westminster Abbey. Penaklukan William membawa perubahan besar bagi Inggris, yang dampaknya terasa selama berabad-abad. 1. Pergeseran kekuasaan dan budaya. Penaklukan Norman menandai berakhirnya pemerintahan Anglo-Saxon di Inggris. Bangsawan Anglo-Saxon digantikan oleh bangsawan Norman yang setia kepada William. Bahasa Prancis Norman menjadi bahasa elit dan pengadilan, sementara bahasa Inggris kuno perlahan-lahan bercampur dengan bahasa Norman, yang akhirnya berkembang menjadi bahasa Inggris Tengah. 2. Sistem feodalisme. William memperkenalkan sistem feodalisme di Inggris, di mana tanah dibagi-bagikan kepada para bangsawan yang berjanji setia kepadanya.
Para petani dan rakyat jelata dipaksa menjadi bawahan dari para tuan tanah Norman, yang memperkuat hierarki sosial yang ketat. 3. Domesday Book. Pada tahun 1085, William memerintahkan penyusunan Domesday Book, sebuah survei komprehensif tentang tanah dan sumber daya di Inggris. Buku ini memberikan William kekuatan untuk mengatur dan memungut pajak dengan lebih efisien, serta memastikan kontrol penuh atas kekayaan Inggris. 4. Kastil dan pertahanan. William dan penerusnya membangun banyak kastil di seluruh Inggris untuk menjaga kekuasaan Norman dan mengendalikan rakyat Inggris. Kastil-kastil ini, termasuk Menara London, menjadi simbol kekuatan dan dominasi Norman. 5. Perubahan gereja. Gereja Inggris juga mengalami perubahan signifikan di bawah pemerintahan Norman. Uskup-uskup Anglo-Saxon digantikan oleh uskup-uskup Norman, dan gereja Inggris semakin terhubung dengan gereja Katolik Roma. Arsitektur gereja juga berubah, dengan gaya Romanesque menggantikan gaya Anglo-Saxon sebelumnya. Penaklukan Norman oleh William Sang Penakluk memiliki dampak yang luar biasa pada perkembangan sejarah Inggris. Meskipun penaklukan ini membawa penderitaan bagi banyak rakyat Inggris, perubahan yang dihasilkan dari peristiwa ini berkontribusi pada pembentukan identitas Inggris yang unik, yang merupakan perpaduan dari warisan Anglo-Saxon dan Norman. Pergeseran kekuasaan dan budaya yang terjadi setelah penaklukan tersebut juga menandai dimulainya era baru dalam sejarah Eropa, di mana Inggris menjadi bagian dari jaringan kekuatan Eropa yang lebih luas, terkait erat dengan Prancis dan wilayah-wilayah lainnya di benua tersebut. Meskipun banyak orang Inggris melihat William sebagai penakluk yang brutal, ia juga dikenang sebagai penguasa yang membawa stabilitas dan reformasi ke negara yang terpecah. Penaklukan Norman tidak hanya mengubah Inggris secara politis dan sosial, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan kerajaan Inggris yang kuat, yang akhirnya akan berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Kesimpulannya, pertempuran Hastings dan penaklukan Norman adalah titik balik dalam sejarah Inggris. Kemenangan William Sang Penakluk di Hastings mengakhiri pemerintahan Anglo-Saxon dan memulai era pemerintahan Norman, yang membawa perubahan mendalam dalam budaya, politik, dan struktur sosial Inggris. Penaklukan ini tidak hanya mengubah nasib Inggris, tetapi juga memengaruhi jalannya sejarah Eropa selama berabad-abad yang akan datang. Warisan dari penaklukan ini masih terlihat hingga hari ini, baik dalam bahasa, hukum, maupun warisan arsitektur Inggris. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out!